Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa kumulin musyadidin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha kamadawi a'lini mahabbatan amurfatak. Kedepan guru-guru kita ahli silsilah pada pokok dan sama-sama khusus kepada Syekhina Muhyiddin Murbi Arwahina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Wasid Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina syaratul mustaqim syaratul ladzina an'amta 'alaihim. Yang mulia wakil Syekh Wasid, pemimpin kita Bapak Haji Ali Esok Masruri, juga kita tadi yang menyampaikan pengalaman rohaninya Pak Yai Rendra Haji Munasib, sekaligus tuan rumah, ikhwan dan Mbak Semawan sekeluarga, ikhwan akhwat dari Pokolia Naksabelia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dibawa oleh guru kita ke kelas yang eksekutif. Bukan lagi kelas umum, tapi kelas eksekutif. Kalau jalur umum, orang itu di dunia ini lagi sekarang masih hidup, nanti jalur umum nanti ketemu malaikat Israel. Malaikat Israel dicabut, dimasukkan ke alam kubur. Nanti ketemu siapa lagi? Mungkar dan Nakir. Terus di karantina di alam barzah, terus di mahsyar, ditimbang sampai dijemur di situ biar nggak kena corona, terus sampai melewati jembatan Sirotol Mustaqim yang konon seperti rambut dibelah 7, bawahnya neraka jahanam. Baru kalau bisa lewat baru masuk surga. Itu prosedur umum. Tapi ada juga jalur khusus, tidak melewati itu. Tidak melewati apa? Inilah yang dijanjikan oleh Syekh Abdul Qadir. Siapa yang berguru kepadaku, maka aku akan menaruh perhatian. Barang siapa yang berguru cinta kepadaku, aku naruh perhatian. Artinya diambil oleh Syekh Abdul Qadir dan tidak melewati jalur umum, tapi melewati jalur khusus. Maka sering sekali Abah menyampaikan malaikat Israel suka kecolongan. Maksudnya kecolongan itu apa? Catatannya ini meninggalnya jam sekian di tempat ini. Ternyata orangnya sudah pulang. Itu namanya kecolongan. Loh kok ini catatannya kan ada catatannya. Ini malaikat Israel nggak berani kalau catatannya di sini harus di sini. Tapi ternyata banyak kecolongan. Itu sering. Dan tidak akan melewati, tidak dikarantina. Murid Syekh Abdul Qadir tidak akan dikarantina, tidak akan ketemu malaikat Mungkar Nakir. Lewat terus sampai kemana? Sampai begitu nyawanya lepas dari badan, langsung diantarkan ke ahli silsilah. Campur dengan Abah Anom, dengan Abah Sepuh, dengan Syekh Tolkar dan sebagainya. Langsung. Nah, itu jalur yang ditempuh. Itu bisa terjadi, satu syaratnya kalau kitanya istiqomah. Kalau istiqomah mungkin, tapi kalau kitanya nakal, kalau kitanya nggak istiqomah, jadi murid yang terpuruk, ya tetap ketemu. Nah, makanya Abah mengingatkan, Abah Aus mengingatkan dalam kitab Fadailus Syuhur, barang siapa yang man aradal maula, barang siapa yang menuju kepada Allah, fayatruku suhbatal masyayikh wal fuqara, tapi dia meninggalkan suhbah kepada guru-guru dan kepada para fakir, kepada para ikhwan. Itu semua menjadi sebab wal wasilu ilahi fa inna dzalika fa huwa dzalika huwa sababu ruju' ila maqamil umumiyah. Orang yang menghendaki Allah, menuju kepada Allah, tapi dia tidak mau suhbah kepada gurunya,
tidak mau suhbah ketemu dengan para ikhwan, maka itu menjadi sebab dia turun lagi ke makom umum. Nah, jadi kalau sudah ditalkin, tapi nyampurnya bukan nyampur begini, diajak ke Sinarasa susah, alasannya banyak. Yuk Sinarasa, waduh. Yuk Sinarasa, waduh. Yuk ke puncak, ayo. Jadi kalau ke Sinarasa alasannya banyak, tapi kalau ke puncak nggak ada semangat. Kalau disamper manakib susahnya minta, yuk manakib yuk. Waduh. Yuk manakib yuk, aduh. Pernah jawabannya beda, bukan aduh. Udah, ya deh duluan ketemu di sana aja. Nah, bilangnya ketemu di sana, sampai manakib bubar. Nggak ada, ketemunya di mana jadinya? Ini murid model kayak begini, ya sekali-kali datang. Ya cuman ya datangnya begitu, udah selesai amalia, datang tinggal makan. Kalau makan nanti pulangnya duluan. Ini murid model seperti ini, meskipun sudah ditalkin, dia akan terjun bebas, kembali balik ke makom umum. Makanya di dalam kitab Manqobah itu ada murid Syekh Abdul Qadir yang masuk ke alam kubur, ketemu dengan malaikat Munkar Nakir, ditanya man rabbuka, ya pertanyaannya begitu, kayak wakil-wakil talqin mayit itu. Weh, si fulan, kamu sini sudah meninggal, nanti kalau kita pulang jangan kaget ya, nanti akan datang dua malaikat mungkar bagian nanya, malaikat nakir bagian gebukin kalau jawabannya salah. Tapi kamu jangan gentar, kamu jangan kaget, karena dia juga makhluk Allah. Ngomongnya enak, coba dia yang jebur ke situ. Belum tentu juga. Nah ini ada murid Syekh Abdul Qadir, ternyata ditanya oleh Munkar Nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamanya? Ternyata dia pelangap-pelangap nggak bisa jawab. Tahu ya, Tuhanmu siapa? Tahu. Agamamu apa? Tahu. Nah, yang saya tahu cuma Syekh Abdul Qadir. Ini terjadi. Akhirnya apa? Ya, ini jawaban jelas salah. Cuman dia menyebut Tuhan Syekh Abdul. Saya yang tahu Syekh itu guru saya, itu saya cinta sama dia. Malaikat kejar mau digebukin, nyebut Syekh Abdul Qadir, enggak digebukin, pertanyaannya salah. Akhirnya lari lapor, ya Allah ini ada mayat aneh, pendatang baru. Orang mana? Orang Rawakalong. Ditanya gini. Terus apa yang harus kami lakukan ya Allah? Gebuk, suruh digebukin. Siap? Wah, mau digebuk itu udah godamnya udah mulai dipegang, ditahan oleh Tuan Syekh Abdul. Wih, si. Sabar bang. Jangan emosi dulu. Tahan. Ini murid saya. Biar kayak gini pernah talqin, memang jarang manakib sih. Tapi talqin pernah, jarang manakib cuma ya. Ada ya itu manakib ya itu. Makan Bani Hasyim pulang. Tapi ini tetap murid saya. Jadi ini karena murid saya, tanggungan saya. Kalau mau nanya, silahkan kamu nanya apa ke saya. Oh, ya malaikat keder. Balik lagi, lari malaikatnya. Ya Allah, saya mau gebuk itu orang sesuai dengan perintahmu. Itu godamnya ditangkis sama Syekh Abdul Qadir, saya nggak berani. Apa yang saya lakukan? Udah biarin aja, biar itu menjadi urusan gurunya. Maka itulah bahasa Tuhan Syekh Abdul ini, siapa yang datang kepadaku, Allah telah memberikan kepadaku dan menjadi milikku. Akhirnya apa? Selamat. Kenapa ada murid Syekh Abdul Qadir? Mestinya itu dia nggak dikarantina, nggak ke alam kubur, tapi dia malah kejeblos ke situ.
Kenapa? Karena itu ya tadi tidak mau suhbah, tidak mau ngumpul dengan para ikhwan, akhirnya dia nyampur ke umum lagi. Karena nyampur ke umum lagi, sholatnya bareng orang umum, zikirnya apa? Ayo. Orang dari talqin, tapi nyampur umum, sholat di umum, di masjid umum. Kira-kira zikirnya apa? Balik lagi ke yang dulu. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bara. Pasti balik ke situ. Nah, pasti dia akan malu. Oh, nggak enak ah. Dikir kencang la ilaha illallah kencang ya. Orang pada bubar, takut geger, takut itu. Pasti yang terjadi seperti itu. Kalau nggak mau nyampur dengan para ikhwan. Nah ini yang menyebabkan dia balik lagi ke makom umum. Karena dia pergaulannya juga umum. Ya, berangkat lagi. Nah, ada tahlilan, manakib, ini mana ya? Tahlilan aja yang cepat. Udah cepat dapat berkat. Tahlil itu cepat. Singkat, cepat, berkat. Singkat, cepat, berkat. Kalau manakib, nah itu. Akhirnya kembali. Nah ini kalau siapapun, kalau dia mau kembali ke umum, makanya jalur umum lagi. Sama malaikat ketemu lagi, sama Israel ketemu lagi, Mungkar Nakir ketemu juga. Meskipun pada akhirnya guru nolong juga. Tapi diseret-seret dulu. Bapak dulu baru ditolongin tuh. Maunya tabaruk apa suluk? Kalau tabaruk tetap ditolongin, tapi ya nolongnya kapan ya? Ya ntar dulu, belakangan kan yang diurusin, yang suluk-suluk dulu diurusin. Nggak usah itu suluk-suluk tuh yang tabur-tabur ya ntar tidak pasti dapat, tapi ntar bagiannya tuh beda, bukan prioritas. Itu mah yang tabaruknya tetap dikasih, tabaruk juga dikasih. Nah, ini meskipun pada akhirnya ditolong juga sama Tuan Syekh Abdul Qadir, maka tapi kondisinya udah lain. Lah kita ini maunya ditolongnya itu langsung apa entar-entaran? Maunya bonyok dulu baru ada yang nolongin, apa nggak usah bonyok? Nah, kita kan maunya kan langsung ke ahli silsilah. Begitu kita lepas nyawa dari badan, guru kita menghantarkan langsung ke ahli silsilah. Dan prosedur kita itu seperti itu mestinya. Dulu almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Effendi, Wakil Talqin Jakarta. Setelah wafat beliau, ini keluarganya masih kayak kurang terima. Masih suka nyesek kenapa Kiai pergi secepat itu. Makanya ngadap ke Abah Anom, Mbah begini. Terus kata Abah Anom suruh ke Aki Anta Surya. Kata Aki Anta Surya ceritakan gini, akhirnya dibuka hijabnya dibuka. Begitu hijabnya dibuka, ternyata keluarganya semua melihat Kiai Haji Abdul Rashid duduk bareng bersama Abah Sepuh dengan Syekh Tolha, dengan Syekh Abdul dengan satu majelis. Akhirnya apa? Kiai Abdul Rashid bergabung dengan ahli silsilah. Nah, kita juga semua ini sama. Ya meskipun di emperan juga nggak apa-apa, orang di dunia juga waktu manakib juga di emperan ya. Habis datangnya kan belakangan. Tapi lumayan gabung juga. Tapi memang dengan ahli silsilah begitu disetorkan. Jadi nggak ada itu Mungkar Nakir juga nggak ada loh. Tadi di masjid ada pengumuman kok orangnya belum datang. Wah, nungguin juga. Oh itu mah ya udah pantas udah urusan sono. Nah, moal kesasar, ora kesasar, ruh lan sukmane. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar ruh lan sukmane ninggalang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga nyasung lampe sampai kepada Allah. Bukan saja nyampe kepada, enggak bakal nyasar. Kenapa? Ada yang nganterin, ada guide, ada guru mujid yang mengantarkan ruhnya ke hadirat Allah.
Bukan saja itu, tapi jasadnya nggak bakal bu, kain kafannya juga nggak bakal. Ini yang terakhir, Bapak Haji Syarifuddin Mugni. Itu Haji Syarifuddin sesepuh, diberi julukan oleh The Legend of Manaqib. Diberi julukan legenda mana? Ini Manaqib kemana-mana aja dia. Nyampe ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, sampai ke Arab dia nyampe. Manaqib di Taif nyampe. Tuh Haji Udin. Beberapa waktu yang lalu 40 hari itu dikubur bareng anaknya yang dulu. Wah, anaknya juga nentang banget tadinya ke Abah Aos, karena dia murid kesayangan Taqiyan Center. Kesayangan bapak sama anak ini udah ini. Tapi Pak Haji itu dengan sabar, syukur doain terus, doain. Akhirnya apa? Untungnya anaknya meninggal duluan. Si Hakim ini meninggal duluan. Kalau Pak Haji duluan yang meninggal, belum tentu dia ketolong. Lah menjelang dia wafat, ya dalam kondisi wah ini ya bahasa medisnya koma, tapi bahasa ininya kan ruhnya keluar dulu. Ternyata apa? Yang ngantarkan ruhnya ini adalah Abah Aos. Nah, ruhnya Abah Aos, begitu ruhnya dibalikin lagi, baru dia iman. Oh ya, saya mau ikut Abah Aos. Tapi umurnya udah habis. Habis itu dia umurnya meninggal. Tapi dia meninggal dalam keadaan beriman. Dikubur di Kalibata 4 tahun yang lalu. Begitu Haji Udin dikubur, ini nggak ada pelebaran tanah di Jakarta, dikubur bareng jasadnya anaknya itu. Karena satu ini digali, ternyata apa? Banyak nyaksiin semua. Ternyata jasadnya Hakim masih utuh. 4 tahun yang lalu masih utuh, jasadnya masih utuh, kain kafannya juga masih utuh. Ya. Jadi semua juga nggak usah heran, semua ikhwan yang sudah ditanamkan zikir oleh guru musid dan mengimani betul-betul, ya maka kata Abah mengatakan talqin zikir itu memasukkan cahaya zikir, memasukkan cahaya zikir ke dalam jiwa kita, sehingga jasad kita, daging, tulang, sampai pori-pori kita bercampur dengan cahaya kalimat la ilaha, sehingga menjadi manusia cahaya. Nah, begitu dilihat, kita semua ini yang sudah ditanamkan zikir pasti akan mengalami seperti itu. Jasad kita nggak bakal busuk. Jangankan busuk, bolong juga nggak bakalan. Kain kafannya bolong juga nggak bakalan. Kecuali di dunianya ngerokok. Kalau di dunia ngerokok, kain kafannya bolong-bolong dikit, ya itu kan kena kesundut gitu. Tapi kalau nggak ngerokok nggak bakal bolong. Nah, itu di situ masih luar biasa. Nah, masih utuh. Bagi orang lain yang nggak ini tahu, waduh luar biasa, ini wali. Ya memang wali. Nah, talqin zikir itu pintu kewalian kata apa? Nah, jadi satu, kenapa orang tidak langsung menuju kepada Allah? Satu penyebabnya dia tidak mau suhbah kepada guru mursyid, tidak mau bareng-bareng ngumpul manaqib. Sekali-kalinya manaqib ya begitu dah. Ya, mudah-mudahan di sini mah nggak ada ya. Nah, aktif semua kan? Udah makan semua kan? Udah. Ya berarti kan kebagian. Satu. Yang kedua, kenapa orang itu kembali makam ke makam umum diajar? Karena tidak yakin dengan guru mursyid. Ada seorang ikhwan Tasik meninggal. Ikhwan ini sudah kesina rasa, dia ikut manaqib secara fisik, sering komunikasi dengan Abah Aos. Tapi begitu meninggal, ada saudaranya yang bermimpi dia diseret di alam kubur. Diseret di alam kubur sama malaikat. Sehingga dia bertanya, kunaon Mamang kan murid Abah. Kenapa nyampe di sini? Padahal Abah sering ngomong, ini adalah tidak sembarangan. Siapa yang berguru kepadaku tidak akan ketemu sekarat, tidak akan ketemu kiamat, tidak akan ketemu malaikat mungkar nakir. Kenapa sampai diseret-seret?
Apa jawaban mamang tadi yang sudah meninggal? Iya, saya memang kesirna rasa. Saya memang dekat secara fisik dengan Abah, tapi saya kurang yakin dengan Abah Aos. Saya masih bimbang, masih ragu-ragu. Benarkah ini penerus Abah Anom? Tuh. Jadi ragu-ragu dengan Abah. Oh, pantas. Ya memang pada akhirnya orang ini pun pada akhirnya juga ditolong juga sama Abah. Akhirnya begitu lagi ditolong juga sama Abah. Tapi keseret gara-garanya Pak ragu-ragu. Tapi meskipun ragu-ragu, tapi sempat bertabaruk istilahnya, datang sungkem hormat kepada Abah. Ya, meskipun masih ada keraguan, tapi akhirnya ditolong. Tapi awalnya nggak tahu cerita. Diapain dulu awalnya? Yang jelas sayangnya gitu. Nah, makanya alhamdulillah ya kita mengalami pengalaman yang luar biasa. Saya yakin semua ini adalah perjalanan ruhani kita semua. Mudah-mudahan kita semakin merapat terus. Jangan kita terjun bebas ke makom umum. Kalau kita terjun bebas ke makom umum, kita akan seperti prosedur umum lagi, ketemu ini kesuwen kata orang Jawa. Langsung nyampe kepada syaratnya. Satu, kita istiqomah. Yang kedua, kita yakin dengan guru kita. Beliau yang mampu menyampaikan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.